if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my mind. Kembali lagi di So Jadi Pandit ya. Kali ini gue akan melakukan preview tentu saja pertandingan-pertandingan Premier League, La Liga, bahkan Serie A di pekan ini yang mungkin menarik ya. Oke, kita ke Leicester Manchester City dulu, dari Premier League dulu. Ya, kita tahu bahwa Leicester City terseok-seok musim ini peringkat 17, hampir zona degradasi. Jadi ya walaupun 2 pertandingan terakhir mereka menang dan clean sheet, tapi Manchester City menurut gue punya segalanya untuk meraih kemenangan, terutama kalau Haaland on fire. Itu akan sangat sulit untuk Leicester City. Haaland kemarin sudah diistirahatkan 45 menit mereka dia cuma main 45 menit. Jadi menurut gue harusnya Manchester City bisa memanfaatkan momentum di mana mereka tidak boleh kehilangan poin lagi ya. Mereka harus menempel Arsenal karena Arsenal beda cuma 2 poin. Di situ mereka harus tetap terus ngegas ibaratnya untuk setidaknya memberikan tekanan kepada Arsenal, karena kita tahu performa Arsenal sedang dalam performa yang tidak baik-baik saja di beberapa pertandingan terakhir, dan itu menurut gue cukup bisa akan membuat mental pemain Arsenal ini terganggu kalau Manchester City bisa terus meraih kemenangan ya. Jadi harusnya menurut gue nggak ada masalah untuk Manchester City di pertandingan kali ini. Terus kita ke Chelsea Brighton. Nah ini reuni antara Graham Potter dengan Brighton ya. Kita tahu sendiri, dan Cucurella tentu saja dengan Brighton, main di markas Brighton. Bukan match yang akan mudah ya, terutama untuk Chelsea. Tapi menurut gue Chelsea punya peluang yang sedikit lebih besar untuk meraih kemenangan, karena mereka perlahan-lahan sudah mulai kompak ya. Timnya ini sudah mulai menemukan pattern ya di kepelatihan dari Potter. Cuman permasalahannya adalah di finishing, seperti yang kita lihat pada saat kemarin melawan Manchester United. Mereka tidak bisa create peluang yang begitu berbahaya dan melakukan penyelesaian. Itu yang menjadi permasalahan dari Chelsea. Tapi it's a process, karena Potter baru berapa laga, jadi kita juga belum bisa menjudge bahwa Potter ini bagus apa jelek. Tapi selama ini apa yang sudah ditorehkan oleh dia, belum kalah sama sekali, menurut gue sudah cukup baik untuk Chelsea. Minimal sampai World Cup nanti itu Chelsea terus dijaga performanya supaya tetap stabil. Itu yang terpenting menurut gue. Jadi walaupun Brighton akan memberikan perlawanan, tentu saja Brighton dan mereka tidak akan terlalu parkir bus. Mereka akan terus mencoba untuk meng-create peluang juga seperti biasanya. Tapi harusnya Chelsea bisa memanfaatkan ruang yang ditinggalkan oleh Brighton. Justru lawan low block Chelsea kesulitan, tapi kalau lawan tim yang keluar juga, seringkali peran Sterling di situ, peran Mason Mount, peran Aubameyang itu jauh lebih efektif harusnya. Oke, kita ke Manchester United, Liverpool Leeds. Ya harusnya sih Liverpool nggak ada masalah ya menurut gue. Jadi harusnya bisa menang. Arsenal Nottingham Forest. Nottingham ini peringkat 20 ya. Jadi harusnya Arsenal kalau mereka bisa meraih kemenangan ini, minimal secara kepercayaan diri pemain, kemarin 2 kali nggak menang, imbang kalah, harusnya bisa bangkit lagi. Tapi kalau sampai Arsenal tidak menang, minimal imbang aja, ini berbahaya untuk mental pemain, karena mayoritas pemain Arsenal adalah pemain muda. Dan itu yang di awal musim seringkali gue kritik, seringkali gue tekankan bahwa ya ketika semuanya oke, semuanya akan bagus-bagus saja. Tapi ketika ada satu momen di mana mereka drop, di situ mental mereka akan diuji. Ya pemain muda ini si simple itu. Ya ketika mereka lagi bagus semua. Tapi ketika ada satu drop, nah sulit untuk bangkit lagi. Kita lihat nanti mental Arsenal seperti apa. Mumpung lawannya peringkat 20, harusnya mereka bisa memanfaatkan itu. Mereka bisa bantai istilahnya, supaya meningkatkan kepercayaan diri mereka lagi. Oke. Terus ke United West Ham. Ya orang bilang apa yang harus dilakukan oleh Manchester United dan Ten Hag. Menurut gue, kita lihat dulu permasalahan MU ini di beberapa pertandingan terakhir apa sebenarnya. Soal finishing ya, soal penyelesaian akhir, final pass. Dari beberapa pertandingan terakhir di mana mereka main bagus, masalahnya apa di final pass, final decision. Shootingnya sering melebar ke save,
finishingnya bapuk, ibaratnya seperti itu. Oke, mereka melawan Tottenham Hotspur mereka bisa cetak 2-0, tapi easily can be 4-5-0, ya kan? Lawan Sheriff mereka cetak 3 gol, harusnya bisa 5 gol. Nah, tapi mereka ketika lawan Chelsea mereka tidak bisa memenangkan pertandingan, padahal 30 menit awal harusnya mereka bisa cetak gol, mereka tidak bisa cetak gol. Lawan Newcastle pun demikian, nggak bisa cetak gol. Lawan Omonia hanya bisa cetak 1 gol di leg kedua. Jadi masalah finishing ini yang menurut gue harus menjadikan titik fokus dari Erik ten Hag, bukan dari sisi permainan lagi, karena dari sisi permainan mereka sudah menunjukkan stabilitas di beberapa pertandingan terakhir. Tinggal bagaimana mereka menyelesaikan peluang. Gua berharap bukan hanya pemain yang diobrak-abrik oleh ten Hag, dalam arti diganti, dipasang, tapi formasinya sama. Gue berharap ada perubahan skema dari Erik ten Hag. Seperti di babak kedua pada saat melawan Sheriff kemarin, itu persis. Itu menurut gue formasi yang sangat ideal. Rashford bukan sebagai winger, tapi sebagai pemain nomor 10. Bruno dengan entah Anthony, entah Sancho, whoever, itu main di wing. Ronaldo di depan atau Martial, entah. Ya, fungsinya apa? Seperti sistemnya Ajax. Ada 2 holding, Eriksen, Casemiro. Winger sebagai pemain yang meng-create peluang, Bruno dengan Anthony. Rashford ini tugasnya bukan sebagai playmaker, tapi sebagai striker bayangan yang memanfaatkan celah yang ditinggalkan oleh striker. Seperti persis pada saat melawan Sheriff di babak kedua, dan terlihat serangan MU jauh lebih ganas. Ya, jadi bukan permasalahan hanya copot pasang pemain kalau menurut gua MU ini. Yang harus dilakukan oleh Ten Hag adalah mengubah sistemnya. Coba ya, dan gua rasa itu akan jauh lebih efektif karena dia bermain dengan sistemnya pada saat di Ajax, sudah paham, tinggal bagaimana dia menyampaikan itu ke pemain. Dan kalau itu it works, ini akan menjadi sistem yang menurut gue akan dipakai oleh Manchester United sih, simpel itu. Ya, jadi ya itu yang gue menarik tunggu, starting line up seperti apa, formasinya seperti apa, siapa yang akan diturunkan, dan diturunkannya sebagai posisi apa. Itu yang penting menurut gue di pertandingan kali ini. Ya, soal menang apa enggak, menurut gue segalanya kita sepakat lah, Manchester United lebih unggul daripada West Ham. Oke? Jadi kalau prediksi menang kalah itu anything can happen gitu. Kemarin kita prediksi MU lawan Newcastle menang pun ternyata imbang. Ya, jadi lebih ke itu yang tadi gue bilang, permasalahan finishing ini harus diperbaiki. Kalau itu bisa dilakukan, mereka finishingnya baik, efektivitas, easily can win the game kalau menurut gue dari MU. Ya. Terus kita ke La Liga Valencia Barcelona. Valencia ini peringkat 9, Barcelona peringkat 2, tapi mainnya di kandang Valencia. At least menurut gue ini menjadi ujian dari Xavi. Kemarin mereka habis nggak lolos dari Champions League, dibantai Bayern Munchen, mental pasti drop semua. Dan bagaimana Xavi bisa meningkatkan lagi kepercayaan diri pemain bahwa dia harus paham, pemain harus paham bahwa target mereka satu-satunya adalah La Liga untuk menyelamatkan karir Xavi, menyelamatkan muka mereka. Harusnya sih mereka kan gas di La Liga ya, harusnya. Tapi Valencia ini bisa menjadi PR yang sangat berat. Ganjalan yang harus dilewati cukup berat untuk Barcelona. Ya, jadi kita lihat nanti keputusan pemain yang dimainkan, formasi yang dimainkan, karena Xavi ini sering bereksperimen yang gak jelas di momen yang tidak tepat. Itu yang menjadi masalah dari Barcelona. Madrid Girona harusnya nggak ada masalah. Ya, Benzema masih absen kalau nggak salah. Yang bisa main itu si Modric, Valverde. Tapi harusnya sih nggak ada masalah ya Madrid kalau sampai nggak menang juga lawan Girona ya. Nggak tahu deh gue. Oke. Terus dari Serie A mungkin Juventus ketemu siapa? Kita lihat Juventus ketemu Lecce ya. Nggak terlalu penting. Napoli Sassuolo. Napoli ya harusnya sih dengan performa yang ditunjukkan musim ini harusnya lawan Sassuolo pun tidak ada kesulitan main di kandang Napoli. Gue unggulkan Napoli jelas. Terus Inter Sampdoria, ya Inter Sampdoria juga harusnya menjadi masalah untuk Inter, harusnya ya, harusnya. Dan ini mereka perlu nih kemenangan ini karena mereka sekarang lagi terseok-seok di peringkat 7. Ya, kalau mereka nggak menang di pertandingan ini berat jujur. Mereka harus menang, mereka harus minimal jangan banyak buang-buang poin, sisa minimal sampai Piala Dunia yang tadi gue bilang. Itu mereka harus manfaatkan. Ya, jadi
ya harusnya sih Inter bisa menang ya. Oke, mungkin segitu dulu preview dari La Liga, Premier League, dan juga Serie A. Kita lihat nanti seperti apa, apakah preview gue ini benar, apa yang ditunjukkan oleh tim. Ya menarik juga, nanti gue akan buat review dari pertandingan-pertandingan tersebut. Oke, segitu dulu, salam sepak bola.